Saya Nisa Karisma dari kelas MN22G. Kali ini saya akan memenuhi tugas manajemen keuangan. Yang saya kali ini akan bahas adalah saham. Pengertian saham. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saham adalah hak yang dimiliki oleh orang, yaitu pemegang saham, terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap sebagai berbagi dalam kepemilikan dan pengawasan. Wujud dari saham itu berupa lembar-lembar kertas yang menyatakan bahwa namanya tercantum dalam lembaran tersebut adalah pemilik yang sah dari suatu perusahaan dengan persentase sesuai dengan nilai investasi yang akan ditanamkan ke perusahaan tersebut. Berikutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau yang biasa disebut dengan common stock. Yakni saham biasa merupakan saham yang menempatkan pemiliknya di paling akhir dalam pembagian dividen dan hak atas kepemilikan kekayaan perusahaan. Dividen akan dibayarkan jika perusahaan tersebut memperoleh keuntungan atau laba. Pemilik saham biasanya akan memiliki hak suara atas perusahaan saham yang dia miliki. Besar kecilnya hak suara tersebut tergantung dari seberapa besar persentase saham yang dimiliki. Jika persentase besar, maka hak atas suara yang dimiliki pun besar, begitupun sebaliknya. Nah, yang kedua ada jenis saham preferred atau preferred stock. Merupakan saham yang memiliki karakteristik dari saham biasa dan obligasi. Saham preferred menghasilkan pendapatan tetap seperti bunga obligasi. Saham preferred juga merupakan saham yang pemegang bisa mendapatkan prioritas atau bisa didahulukan atas dividen perusahaan, termasuk untuk mendapatkan pengembalian modal dari pengembalian aset saat perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keuntungan saham. Keuntungan saham sendiri diantaranya adalah bisa membeli saham di perusahaan modal merupakan investasi yang memiliki resiko tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti deposito maupun kenaikan harga saham. Nah, dengan resiko yang tinggi, investasi saham juga bisa memberikan imbalan atau keuntungan yang tinggi baik dari dividen maupun ketika harga saham itu naik. Risiko kerugian yang paling lazim dalam berinvestasi saham adalah harga saham yang lebih rendah daripada saat pembelian. Nah, kerugian investasi saham akan semakin besar jika harga saham turun terjun bebas. Naik turunnya harga saham sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Seperti harga saham tidak hanya bergantung pada kinerja perusahaan semata, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh psikologi pasar. Menanam atau membeli saham di sebuah perusahaan tentunya akan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti deposito, obligasi, emas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana cara. Biasanya prosesnya diawali oleh perusahaan publik yang menjual atau menawarkan saham mereka di bursa pasar. Perusahaan yang bisa menjual sahamnya adalah perusahaan yang telah publik. Nah, perusahaan inilah yang biasa disebut sebagai. Bagi perusahaan, penerbitan saham merupakan cara untuk mendapatkan yang kemudian akan digunakan untuk kemajuan sebuah perusahaan tersebut, yang dimana biasanya akan digunakan untuk melunasi, meluncurkan produk baru, ataupun terkadang bagi sebagian investor, menanam saham merupakan sebagai salah satu untuk menambah atau menyimpan sesuatu kekayaan mereka atau aset. Itulah alasannya kenapa kita tidak boleh sembarangan menanam saham. Karena kita harus lebih dulu menganalisis bagaimana keuntungan dan apakah ada kerugian atau risiko yang akan kita hadapi saat kita mulai menanam saham di sebuah perusahaan emiten yang